Halo Sobat Ngampus Bareng, salam kenal, nama aku Fadila Intanur Asfa, biasa dipanggil Fadila, asal aku dari Ponorogo, Jawa Timur, dan saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Malang, jurusan Matematika. Nah, di video kali ini aku bakalan sharing tentang pengalaman aku ikut proses seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau yang biasa kita kenal sebagai SBMPTN. Nah, apa saja sih persiapan yang perlu kita lakukan untuk bisa daftar di SBMPTN? Apa sih bedanya SBMPTN dan UTBK? Bagaimana mempersiapkan UTBK? Dan apa saja sih info-info yang perlu kita ketahui untuk bisa lolos di jalur SBMPTN ini? Maka dari itu jangan skip video ini ya. Oke, sebelumnya harus dipahami terlebih dahulu ya Sobat Ngampus Bareng, bahwasannya SBMPTN dan UTBK merupakan suatu proses yang berbeda. UTBK ketika kita lakukan maka akan menghasilkan nilai ataupun skor UTBK yang nantinya dapat kita gunakan untuk mendaftar di jalur SBMPTN. Dan di jalur inilah proses penetapan kita lolos atau tidak di perguruan tinggi yang kita impikan akan ditentukan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasannya ketika teman-teman pengen lolos di jalur SBMPTN, teman-teman terlebih dahulu harus mengikuti UTBK untuk mendapatkan skor. Nah, sayangnya nih buat kalian yang sudah dinyatakan lolos di perguruan tinggi jalur SNMPTN, kalian tidak diperkenankan untuk mengikuti UTBK. Dan secara otomatis kalian juga tidak bisa mengikuti jalur SBMPTN. Oke, pertanyaan dari aku, apakah teman-teman sudah menyiapkan proses belajar untuk UTBK? Kalau belum, aku saranin kalian harus belajar sedini mungkin, karena persaingan di SBMPTN ini sangatlah ketat dengan pesertanya yang sangat membludak dan proses perankingan yang digunakan untuk menentukan siapa saja yang lolos akan sangat-sangat sulit loh teman-teman. Kalian harus mendapatkan skor nilai yang tinggi agar ranking kalian berada di batas aman. Lalu, bagaimana sih proses belajar yang tepat buat bisa menghasilkan nilai yang baik di UTBK nantinya? Tentu kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kalian bisa belajar sendiri dengan intens atau kalian bisa mengikuti program bimbingan belajar. Nah, jikalau teman-teman mengalami kendala keuangan, banyak kok sekarang ini lembaga sociopreneur yang mengadakan program kerja di bidang UTBK, yaitu pelatihan UTBK gratis nih teman-teman. Jadi di era digitalisasi seperti ini, kalian manfaatkan ponsel kalian, gadget kalian untuk mencari info-info mengenai proses pendaftaran program-program yang bermanfaat, terlebih mengenai UTBK ini ya teman-teman. Karena dengan kita mengikuti suatu perkumpulan yang memiliki tujuan yang sama dengan kita, maka kita akan mendapatkan strategi-strategi dari setiap orang untuk memaksimalkan apa yang dapat kita lakukan nantinya. Oke, sekian dulu dari aku ya. Apabila ada salahnya ataupun ada kurangnya, aku mohon maaf dan semoga bermanfaat. Dah.